له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. Alhamdulillah kita dapat kembali menunaikan sholat berjamaah karena taufik dan inayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di mizan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan BMKG memprediksi pagi ini Bandung menggigil. Makanya dingin. Jadi dingin sekali. Dan kita hari ini di penghujung 1444 Hijriah. Besok kita masuk 1445 Hijriah. Pami versi Imam Suyuti, nasib dunia ini 50 tahun lagi. Jadi tak ada hadisnya umat Islam usianya 1500 tahun itu tidak ada hadisnya. Yang ada itu adalah qaul ulama, perkataan ulama. Al-Imam As-Suyuti beliau menganalisa setiap umur peradaban manusia ini, terutama ahlu tauhid, itu 1500 tahunan. Sehingga beliau menganalisa bahwa usia umat Rasulullah pun ya 1500 tahunan. Makanya kalau sekarang 144, 1444, besok 45, berarti kurang lebih 55 tahun lagi badai atosan urang sadayana teh gitu. Mangga anu gaduh naon gitu beresan lah macam gitu. Anu teh acan gaduh mangga peseran dan sajabina. Anu teh acan nambihnya tambihan mah teh. Anu teh ada di hiji acannya, ya hiji acan mah aya lah gitu. Banyak beredar di viral atau di medsos ya. Ada yang bahkan ada juga yang beberapa yang mengirim, ada juga yang mempertanyakan, dan juga yang menanya konsultasi lah gitu ya. Pada prinsipnya tidak ada doa khusus terkait akhir tahun. Tidak ditemukan riwayat khusus terkait akhir tahun. Hanya saja ada beberapa riwayat kita dianjurkan, bahkan sahabat juga mengamalkan, para tabi'in, para salafus saleh mengamalkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, dan Imam Bagawi meriwayatkan bahwa para sahabat dan tabi'in biasa mengucapkan di awal tahun baru Hijriah maksudnya sebuah doa, dan doanya itu singkat. Doanya itu penuh optimisme dan penuh harapan. Karena yang beredar di medsos kan doanya itu doa ibarat tanda petik lah, kesedihan lah gitu. Ya Allah, ampuni yang sudah terjadi, kemudian laporkan yang sudah saya lakukan. Jadi doanya itu lebih kepada pertaubatan gitu. Tapi yang kita perhatikan justru dalam banyak riwayat, doa menghadapi tahun baru itu adalah doanya doa optimisme. Yang masyhur dari kalangan para ulama dan salafus saleh ada sebuah doa, Allahumma adkhilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbuka wa Rabbi Allah. Itu doa yang paling masyhur di kalangan para a'immah, para ulama, para al-muhaddisun. Allahumma adkhilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Nah, saya akan bacakan ini doanya. Boleh kita aminkan sama-sama ataupun nanti di-share di grup juga boleh. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain adalah Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwari minasyaiton wa ridwanin minar rahman. Doa yang pertama artinya adalah, ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami, maksudnya tahun baru itu, dengan membawa keberkahan dan keimanan. Lihat, doa awal tahun baru doanya keberkahan dan keimanan.
Jadi ya Allah, bawakanlah tahun baru ini dengan keberkahan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan adalah sama, Allah Subhanahu wa taala. Sambil melihat bulan. Melihat bulan berdoa. Melihat bulan berdoa. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Nah, riwayat lain itu artinya adalah ya Allah, masukkanlah kami pada bulan ini atau tahun baru ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan dan Islam. Juga lindungilah kami dari gangguan setan dan berikanlah kami ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang melihat bulan, kalau yang ini tidak perlu melihat bulan. Jadi ketika tahun Komariah nanti muncul, hilal bulan baru muncul, maka pandanglah bulan dan doakan ini. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Nah, dalam doa lain, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam wa jiwari minasyaiton wa ridwani minar rahman. Itu dua hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulama sebagai doa awal tahun baru Hijriah. Tahun baru Masehi mah teh doana Rabbana atina fid dunya supaya dihindarkan dari azab neraka dan lain-lain sebagainya. Jadi yang masyhur, yang ada riwayatnya dan sahih riwayatnya, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Albani, bahwasanya doanya adalah Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Saya akan kirimkan ke Pak Haji ya biar di-share mungkin. Sudah itu dua. Kita aminkan saja bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam wa jiwari minasyaitan wa ridwani minar rahman. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah membaca doa awal tahun, mudah-mudahan awal tahun ini semakin berkah, semakin aman, semakin selamat, semakin Islam, semakin iman. Itu yang dipesankan Rasulullah SAW dalam oleh para sahabat, para salafus soleh terkait dengan doa kita menghadapi awal tahun baru. Bukan dari Rasul, dari sahabat, dari para tabiin, salafus soleh. Itu oleh Ibnu Hajar Asqalani dinyatakan dalam kitab Al-Isobah sebagai hadis yang sahih. Mauquf itu hadis yang sampai kepada sahabat. Hadis yang sampai kepada sahabat ya. Kalau marfu itu kan hadis yang sampai kepada Rasul. Kalau mauquf itu hadis yang sampai kepada sahabat. Tetapi amalan sahabat itu kan dalam Islam diamalkan. Karena Nabi berpesan bahwa sahabat-sahabatku itu semuanya qudwah. Semuanya panutan. Semuanya adalah contoh. Bahkan untuk para khulafaur rasyidin, Rasul berpesan khusus, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdi. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para sahabat khulafaur rasyidinku. Nah, doa ini berkisar dan berkembang sejak zaman khulafaur rasyidin. Berarti sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat itu menjadi sunnah bagi kita. Karena pesan Rasul begitu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Selama kita memegang Rasul SAW, selama kita memegang panutan sahabat, maka itu kita akan selamat ya. Nah, itu ya yang kalau setelah ini mau baca doa-doa yang lain ya silahkan, tapi itu sifatnya pribadi. Tidak usah tidak usah disampaikan kemana-mana. Baca aja pesan pribadi apa. Misalkan Rabbil Rabbana Atina, boleh juga misalkan doa yang khusus kita tahun ini minta apa, silakan. Setelah kita membaca doa yang dianjurkan ini, yang disunahkan ini, silakan baca doa selebihnya tergantung dengan kebutuhan kita. Tahun dia periogina misalkan nuntah sawah sepetaknya doanya ke sawah.
anu tahun ieu periogina jongko jang jualan sawo goreng mungkin itu doanya Allahumma yassir wa la tu'assir. Allah mudahkanlah urusanku dalam nasi goreng. Ya Allah mudahkanlah aku dalam usahaku, mudahkanlah aku dalam karirku, dalam jabatanku, dalam proyekku dan sebagainya. Itu dibaca setelah doa ini. Jadi doa yang dianjurkannya dulu dibaca, setelah itu request apa keinginan kita silahkan. Mangga. Anu hayong nami Rasul kan ketika nggak rela lah sama disamakan tuh sujudnya ke Masjidil Aqsa. Beliau tuh apakah doanya ada gitu terus terkait apa? Saya lihat beliau tuh suka lihat langit karena itu nggak rela lah. Ya. Lihat langit gitu katanya. Kalau malam lihat langit, akhirnya turun. Gitu. Apakah beliau berdoa atau hanya penjelasan? Allah membaca keinginan Rasulnya. Allah membaca keinginan. Jadi nggak diucapkan. Nggak diucapkan. Karena ayatnya itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami memantau terus, melihat terus engkau hai Muhammad taqalluba wajhika fis sama, bolak-balik ini ngalian langit. Taqalluba sih. Walan waliyannaka qiblatan tardoha. Kata Allah, kami akan alihkan kiblat sesuai dengan keinginanmu. Itu hebatnya Rasulullah. Allah alihkan kiblat tardoha yang kamu inginkan. Oh subhanallah itu. Rasulullah SAW ingin ke Ka'bah kiblatnya Allah penuhi. Berarti kalau bisa dibahasakan mah, kalau bahasa kita sebagai manusia walillahi masallah, Allah membaca apa yang ada di hati Nabi, lalu Allah langsung nyatakan falan waliyannaka kiblatan tardoha. Kami akan alihkan kiblatmu hai Muhammad sesuai apa yang kamu inginkan. Luar biasa ya. Kedudukan Rasul kita Muhammad SAW di hadapan Allah itu luar biasa. Sampai ketika Rasul ingin kiblat saja dipindahkan kiblatnya. Dipindahkan kiblatnya. Subhanallah. Karena Rasul itu satu gerah, dua kesal kepada orang Yahudi yang selalu mengatakan kalian itu gimana, katanya agamanya agama baru, agama Islam, tapi kiblatnya masih ikut kiblat kita. Gitu kan? Masa agamanya kalian tolak Yahudi Nasrani sementara kiblatnya kalian ambil, apa-apaan ini? Rasul tidak kuat mendengar ucapan seperti itu. Akhirnya beliau senantiasa melihat, mengendahkan matanya ke langit, melihat andaikan kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Lalu turunlah ayat surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyaka qiblatan dan seterusnya. Ayatnya lumayan tuh, beberapa ayat yang menerangkan tentang kiblat. Maka dipindahkanlah kiblat itu di waktu asar. Waktu asar itu kiblat berubah. Para sahabat itu menyebar setelah perubahan kiblat, menyebar ke seantero Madinah dan menyampaikan ke masyarakat kiblat sudah berubah, kiblat sudah berubah. Bahkan ada jemaah sholat yang sedang sholat digorowokan di tukang. Kalau sadayana kiblatnya ngalih ke Mekah, itu langsung berputar ketika sholat juga ya. Ketika sholat. Makanya para ulama berkesimpulan bahwa gerakan sholat itu selama demi kemaslahatan sholat dibolehkan. Kalau gerakan di luar sholat tidak boleh, maksimal ada yang 2 gerakan, ada yang 3 gerakan, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan itu demi kebaikan sholat, kemaslahatan sholat, maka bergerak seperti apapun dibolehkan. Balik kanan itu kan lumayan serius tuh gerakannya kan? Balik kanan tuh imamnya kan ngincit ke depan pasti kan? Tak, atau nembus barisan kan? Itu kan gerakannya lebih dari 3, lebih dari 5 mungkin. Jalan, dia mungkin memecah soft masuk ke depan. Jadi pergerakannya tuh banyak dan serius ya, bukan gerakan cuman geser-geser, tapi balik kanan dan imamnya maju ke depan. Itu tidak membatalkan sholat karena demi kemaslahatan sholat. Yang nggak boleh itu kalau gerakan bukan kemaslahatan sholat, kayak jarawat dina tangan gigil noelan jarawat, itu kan di luar gerakan sholat. Tapi kalau demi kemaslahatan sholat tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, dan itu sudah jelas dalam fikih kita yang pernah kita jelaskan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih sholat atau makna sholat, yakni poin as-sholatu mukaffiratun lidhunub. Sholat itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa. Jadi kita ini dengan menjaga sholat saja, dosa-dosa harian kita sudah hapus, Pak. Pernah saya sampaikan tapi sekarang lebih kita perdalam. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at
Dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ayat ini aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail. Tegakkanlah salat di awal siang dan di awal malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Ini ayat asbabun nuzulnya turun terkait ada seorang laki-laki, ini riwayat Ibnu Mas'ud. Sababun nuzuli hadhil ayat an Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa ada seorang laki-laki asoba min imra'atin kublatan, anu nyium awewe langsung kabur. Nah, gitu. Jadi di sebuah ladang laki-laki ini melihat, gelis itu. Langsung dia samperin, dicium, kabur langsung. Ngabret orang itu. Begal cium lah. Begal cium. Jadi anu gelis teu katahan. Lo beruat umpan gitu kan. Begal cium. Ulah dipraktikkan terus. Ini kali udah gelis itu kan tiba-tiba cium kabur gitu. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang laki-laki tertahan ningali nu gelis, dicium kabur langsung. Dicium kabur Pak. Ulah dipraktikkan Pak. Fa'atan Nabi SAW fa akhbarahu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa dilaporkanlah orang itu ke Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan sholat itu maksudnya menghapuskan dosa-dosa. Jadi nu nyium tadi tadi dihukum. Karena Allah ampuni dosa nyium tadi dengan sholat. Lamun nyium awewe dimaafkan dosanya gara-gara sholat, berarti yang lebih ringan dari nyium lebih dimaafkan lagi. Sabangsa ningali nu garelis ningali di jalanan gitu mah gugur dengan sholat. Dosa-dosanya gugur dengan sholat. Tapi yang mohon maaf kepada para wanita juga, bantulah kita kaum laki ini menjaga pandangan kita, godul basor. Dan dilihat dosa, tuh dilihat barang hade kadang-kadang. Barang hade kadang-kadang. Mubazir. Makanya Nabi juga pengertian. La tutbi'in nazratan nazrah, jangan kau ikuti pandangan satu dengan pandangan berikutnya. Fa innal ula wa laysat lakasaniyah. Hakmu hanya memandang satu kali. Wa laysat lakasaniyah. Yang 2, 3, 4-nya bukan lagi hak kamu. Jadi nu haram nu kadua katilu kaopat kaluhur Pak, anu pandangan pertama mah tidak haram. Bahkan Nabi menyebutnya lakal ula, bagimu yang pertama. Bagimu pandangan pertama, pandangan kedua ketiganya tidak boleh. Artinya kalau melihat sesuatu yang cantik ataupun sesuatu yang bagaimana, pandangan pertama kan tidak bisa dihindari. Mau tidak mau kita melihatnya. Tapi ulah dipolatotan gitu. Langsung palingkan. Ulah malik deui ke dia. Palingkan deui, malik deui ke dia. Nah, itu mah namanya tidak menjaga pandangan. Maksud menjaga pandangan itu apabila sudah terlihat, tahan pandangan. Bukan tidak lihat sama sekali, bukan tungkul jegar karena tangkal listrik kan itu bahaya. Ya, bukan begitu. Godul basar itu bukan tungkul kemudian nabrak tiang listrik, bukan. Tapi melihat kemudian menahan. Melihat dan menahan itu namanya godul basar. Makanya Nabi bersabda, kamu hanya punya hak satu kali, tapi berikutnya tidak boleh lagi. Kenapa? Karena pandangan itu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah-panah dari panah iblis. Jadi kita memandang itu panah iblis melesat lebih cepat dari segala macam. Tak, karena yang dipandangnya udah itu. Itu selanjutnya itu adalah bagiannya setan. Waliyahzubillah. Anna rajulan asaba mimra'atin kublatan, bahwasanya seorang laki-laki mencium wanita lalu kabur. Fa'atan Nabi SAW fa'akhbarahu, lalu diberitakan kepada Rasulullah SAW hal itu. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan ayat bahwasanya sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kesalahan. Faqala rajul, ya Rasulullah, aliya hadza? Orang tersebut bertanya ke Rasul, ya Rasul, apakah ayat ini tentang diriku dan untukku? Maka Nabi bersabda, qala li jami'i ummati kullin, untuk seluruh umatku. Artinya berlaku untuk seluruh umatku. Jadi meskipun sababun nuzulnya tentang seseorang yang mencium wanita lalu kabur, tetapi kegunaan ayat ini diperuntukkan untuk seluruh umat Islam. Artinya maksiat-maksiat kita sehari-hari, maksiat-maksiat yang ringan kategorinya bukan dosa besar, maka itu dapat dihapus dengan sholat-sholat kita.
Ya, dosa besar mah tidak hapus karena itu mah harus dengan taubat. Dosa besar itu ada 7. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar penghancur manusia. Kenapa disebut mubiqat? Penghancur, pembuat sengsara, pembuat nestapa, pembuat nelangsa. Itu pasti ada hikmahnya kenapa Nabi menyebutnya jauhilah 7 dosa penghancur, dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik. Yang kedua adalah uququl walidain, berdurhaka sama orang tua. Yang ketiga adalah al-qatlu, membunuh. Yang keempat adalah riba, makan riba. Yang kelima adalah al-khamr. Yang keenam adalah tawalli yaumuz zahab, kabur dari medan perang. Yang ketujuh itu apa tadi yang ketujuh? Udah 7 belum? Baru 6 ya. Nah, syirik, durhaka, membunuh, minum khamr, riba, kemudian kabur dari medan perang, medan jihad. Nah, ini satunya lagi berzina. Berzina. Itu adalah 7 dosa besar yang membuat kita sengsara, nestapa, nelangsa dan menghancurkan hidup kita. Nah, sekarang bunuh orang itu nauzubillah min dzalik ya. Punya uang 300.000 sekarang sudah bisa nyuruh orang membunuh. Ada tuh di berita-berita itu, temennya itu dikasih 300.000. Ada lagi kasus 3 orang mau pesta miras, 1 orang disuruh beli tapi tidak mau belinya, dibunuh sama 2 orang itu. Ditangkap semua. Nauzubillah min dzalik. Sekarang juga perzinahan sudah luar biasa merajalela. Nauzubillah. Khawatir kita ini jangan-jangan sudah sangat merajalela tanpa kita ketahui, tanpa kita dikendalikan, tanpa kita kendalikan oleh pemerintah segala macam, sehingga itu akan menjadi sumber dari malapetaka yang menghancurkan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah lagi, waliyazubillah, akramallahu samiin, itu hampir di 30 provinsi ada kasus incest, yakni memperkosa sedarah. Ada ponakan, ada paman kepada ponakannya, bapak kepada anak kandungnya, ada anak kepada ibunya. Waliyazubillah, ini sudah benar-benar kehancuran di atas kehancuran. Auzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari fitnah semacam ini. Nah, ini jadi kesimpulannya, sholat kita ini adalah penggugur dosa yang harian. Dosa-dosa harian kita digugurkan dengan sholat. Maka berbahagialah orang yang menjaga sholatnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, ay fahadhihi shalawatul khams, yakni sholat yang 5 waktu ini dan juga kebaikan-kebaikan yang lain itu adalah hasanat tuqarribu ilallah. Satu merupakan taqarrub, bentuk ibadah kepada Allah, tapi yang keduanya juga merupakan bentuk penghapus dosa kita. Jadi kebaikan itu punya beberapa dimensi. Yang namanya kebaikan itu termasuk sholat punya beberapa dimensi. Satu itu sebagai taqarrub, taat kepada Allah. 2 sebagai cara kita mendapatkan pahala balasan dari Allah. Yang ketiga sebagai penghapus dan penggugur dosa-dosa kita. Nah, itu ya fungsi dari sholat kita. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna inijtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa kita di antara waktu keduanya, selama dosa besar dijauhi. Majtunibatil kabair. Kalau dosa besar dijauhi, maka dosa-dosa kecil itu hapus dengan sholat kita, dengan Jumat kita, dan dengan Ramadan kita. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau engkau meninggalkan dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kecilmu, dosa-dosa kecilmu, dan kami masukkan engkau ke dalam tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh disimpulkan, hidup ini sebenarnya yang paling patut kita jaga itu jangan sampai masuk ke dosa besar. Karena dosa kecil mah gugur dengan salat-salat. Ningali nu geulis, bahkan tadi hadis sama nyium nu geulis dan lain sebagainya, itu gugur dengan dosa-dosa. Gugur dengan salat-salat. Dosa-dosa itu gugur dengan salat-salat kita, dengan wudu kita, dengan Jumat ke Jumat kita, dengan Ramadan ke Ramadan kita. Tapi dosa besar itu yang perlu kita waspadai. Jumlahnya cuma 7, sedikit tidak banyak. Dan itu taubatnya adalah taubatan nasuha,
meninggalkan dengan serius. Istighfarnya dibaca, tinggalkan, jangan kembali lagi, menyesal. Itu tiga syarat taubat dari dosa besar. Istighfar, menyesal, jangan kembali. Kenapa istighfar? Karena kita diperintahkan untuk mengampuni dosa kita. Allah itu meminta kita untuk istighfar. Yang kedua, menyesali, karena kata Nabi, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Yang ketiga adalah an la yu'ida ilal ma'siyah, tidak kembali kepada maksiat. Jadi taubat itu 3 langkah. 1 istighfar, 2 menyesal, 3 tidak mengulangi. Kalau itu masih terus terjadi ya belum taubat, atau namanya taubatun sambal. Taubatun sambal, coel deh. Karena apa namanya, panas begitu, udah, tapi nyoel deh. Nah kalau dosa-dosa kecil, insya Allah itu dengan sholat kita juga dihapus. Ada hadis ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki berdosa, kemudian dia taubat kepada Allah, dan dia yakin bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, diampuni. Lalu berdosa lagi, taubat lagi, diampuni. Yang ketiga ini janji, ya Allah, saya tidak akan mengulang dosa saya. Saya taubat, saya minta ampun kepada Engkau ya Allah, dan saya berjanji tidak akan pernah mengulangi ini. Mengulangi lagi. Tapi dia yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun dan tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Itu sampai Allah tertawa itu. Dalam hadisnya, sampai Allah tertawa melihat hamba seperti itu. Dosa deui, janji deui, dosa deui, janji deui, dosa deui, janji deui. Tapi dia yakin bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosanya, dan hanya Tuhan itu yang dapat mengampuni dosanya, tidak ada yang lain. Maka kata Nabi, Allah itu sampai tertawa melihat hamba itu. Ya jangan ditanyakan bagaimana senyum dan tertawanya, tetapi keterangannya begitu. Subhanallah, betapa mulianya, betapa rahman rahimnya Allah, betapa pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sering menyampaikan bahwa iblis pernah bersumpah, demi Allah saya akan sesatkan Bani Adam, demi Allah saya akan sesatkan, gelincirkan keturunan Adam sampai dia binasa. Tapi Allah juga bersumpah, demi diriku aku akan ampuni seluruh hambaku selama dia istighfar kepadaku. Itu hadisnya satu redaksi. Wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku, demi diriku, kata Allah, aku akan ampuni seluruh hambaku selama mau beristighfar. Jadi setan iblis ini sudah kehabisan langkah sebenarnya. Dia bersumpah ingin menggoda manusia, tapi Allah bersumpah akan mengampuni manusia. Syaratnya satu, selama mau istighfar. Nah itulah taubat yang kita bahas, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu 3 syaratnya. 1 istighfar, 2 menyesal, 3 tidak mengulanginya lagi. Kalau dosa-dosa kecil, dosa-dosa harian, itu dengan istighfar beres urusan. Astagfirullahaladzim, Rabbighfirli wa tub alayya. Itu doa-doa harian itu. Dan insya Allah kalau kita selalu ada di masjid, selalu bersahabat dengan orang-orang soleh, insya Allah saya yakin dan saya jamin tidak akan terjerumus kepada dosa besar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari kemungkaran dan kekejian. Dosa besar. Dosa kecil mah ibaratnya ya kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan dengan kita rajin sholat itu gugur dengan sendirinya. Dengan wudhu gugur dengan sendirinya. Ramadan, Jumat gugur dengan sendirinya. Fa iqamatus shalawatil ma'ruf al-mafruḍat ala wajhiha as-sahih ma'a mura'ati furudiha wa sunaniha wa adhkariha wa khusyu'iha wa tumanina fiha yujibu muba'adatul dzunub. Nah, yang disebut waktu itu kalau enggak ada yang bertanya ya, salat apakah yang dimaksud dengan salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Nah, salat yang dapat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar adalah sebagai berikut. Mura'atu furudiha wa sunaniha, yang menjaga fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, zikir-zikirnya, khusyuknya, tumaninahnya, itu semua yang dapat menjauhkan orang dari. Artinya orang itu sholatnya sudah sempurna, itu pasti mencegah orang dari kemungkaran, itu pasti mencegah orang dari kemaksiatan, karena dia sudah nyampe ke makom itu. Orang kalau sholatnya sudah khusyuk, tumaninah,
fardunya kalaku, sunnahnya kalampah, kemudian zikirnya kebaca semua, doanya kebaca semua, dan dia tumanina di situ, itu pasti sholatnya dapat mencegah dari kemungkaran. Ai sholat masih awang-awangan, masih pulawang palawang segala macam, belum tentu menjamin. Tapi itu benteng terakhir kita dari maksiat. Kalau kita masih punya sholat, maksiat kayak apapun pasti ada benteng, ada remnya. Kita ini orang biasa sholat, masa minum khamr? Nggak mungkin. Kita ini orang biasa sholat, masa berzina? Nggak mungkin. Kita ini orang yang menjaga sholat, mana mungkin kita melakukan hal-hal yang termasuk dosa besar? Mana mungkin, mustahil. Tapi kalau yang mencegah total dari kemungkaran dan kefahishan, fahish itu perbuatan keji, itu sholatnya yang sempurna seperti ini. Fardunya kalaku, sunnahnya kalampah, zikirnya kabaca, kemudian tumak ninah, maka itu muba'adatul dzunub, itu dapat berdampak kepada dijauhkannya dosa-dosa. Jadi menurut orang ayat masih sering maksiat, masih sering berdosa, kita perhatikan lagi, jangan-jangan sholat kita memang belum standar seperti ini. Masih senang maksiat, masih suka maksiat, maka kita evaluasi diri, jangan-jangan sholat kita ini tidak atau belum mencapai standar seperti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena kita belum menunaikan fardunya, sunnahnya, zikirnya, khusyuknya, dan tumanina di dalamnya. Wa yujibu inqa'aha wa tathhiraha, bahkan bukan hanya menjauhkan dari dosa, tapi juga membersihkan dan mensucikannya dengan sholat itu. Fa inna misla shalawatil khamsi kamasilin nahrin jarin. Karena Nabi pernah mengumpamakan orang yang rajin sholat itu seperti, kan 5 waktu, itu seperti orang punya sungai bersih di depan rumahnya. Nabi mengumpamakan orang yang rajin sholat, jaga sholat 5 waktu, seperti orang punya rumah, di depannya tuh ada sungai yang bersih. Seperti mana? Anu viral teh? Citambur. Aduh, hayang kadinya viranya. Aduh. Kira-kira lah. Citambur di mana? Citambur ya? Oh, Pak, aja. Anu kamari. Citambur mah jauh. Anu aya bumi ditawar 2 miliar geuningan. Oh, Ciwidey itu mah. Ciwidey perbatasan Cianjur. Cipelak. Oh gitu. Jadi Rupiah. ada rumah, kemudian sungai itu ngalir, ada air terjun, ya kan? Sampai Pak Ridwan Kamil ke sana dan ada yang nawar kan 2 miliar tapi tidak dijual. Viral itu kan. Nah, saya kebayang hadis ini. Orang yang jaga sholat 5 waktu itu seperti orang punya rumah, di depannya tuh sungai ngalir bersih. Mandi 5 kali sehari. Kumaha tidak bersih juga. Ya. Orang yang menjaga sholat 5 waktu bagaikan orang punya rumah di depannya sungai. Dia mandi tiap hari 5 kali. Kalau orang mandi tiap hari 5 kali, dijamin Pak, kinclong glowing tuh pasti. Gosok, di walungan kan sekokos batu teh sabun. Pasti. Sekotor apapun orang kerjanya, kalau mandi 5 kali sehari bersih. Begitupun sholat 5 waktu kita. Tidak usah wudu. Pada sholat mah wudu. Iya, habis mandinya teh wudu. Ataupun wudu sebelum mandi juga boleh. Pami bade salat wudu. Nah, lebih afdolnya begitu. Ya meskipun kalau kecuali dalam mandi junub ya, mandi junub itu ada ulama berpendapat seperti Syekh bin Baz juga berpendapat kalau mandi junub itu karena sudah wudunya di awal, maka tidak perlu wudu lagi. Ya, salah satu kenapa? Karena toharoh besar itu mengcover toharoh kecil, itu alasannya. Toharoh besar mandi junub itu dapat mengcover toharoh kecil, yakni wudu. Sehingga orang yang mandi junub karena sudah wudu di awal tidak perlu wudu lagi. Itu salah satu pendapat. Tapi pendapat lain demi kehati-hatian dan ragu mendingan wudu lagi. Lalu siramkan air ke kaki kita di tempat lain selain tempat mandi kita. Jadi memang rumah itu, kamar mandi itu sunnahnya itu ada tempat mandi kita, lalu ada tempat setelah itu untuk kita mencuci kaki. Ya, dengan air yang baru cuci kaki kita, nah beres tuh mandi junub kita. Baca bismillah, cuci tangannya, baca bismillah, kemudian wudu, kemudian setelah itu usapkan air ke kepala 3 kali, lalu ke badan, ya, ke kepala 3 kali, setelah di ruru itu banjurkan 3 kali, ke kanan 3 kali, ke 3 kali, baru ke berus. Udah setelah itu beres,
ambil air, siramkan ke kaki di tempat selain tempat mandi kita. Itulah mandi junub yang sempurna, yang disebut dengan toharoh kubro itu. Toharoh kubro, mandi junub seperti itu. Ya, jadi Pak Haji, kalau mandinya bukan mandi junub, wudu lagi. Mau sholat wudu lagi, meskipun mandinya 5 kali sholat. Dari itu mandi kan bukan wudu. Waktu kita Kecuali mandi junub ya. terjun mandi ke sungai itu yang Ya. airnya jernih, Ya. jernih, sekaligus berniat sebagai wudu. Ya mazhab Hanafi boleh. Boleh. Hanafi, mazhab Hanafi. Pak Haji mazhabnya naon Pak Haji? Mazhabnya. Bung Karno. Tidak bisa Hanafi kadang-kadang ke samping Nya Bung Karno lo gitu. Oh, iya. bisa kan? Yang penting mah ulah mazhab eta. Panjul ya. Ulah mazhab Panjul ya, Panji Gumilang. Panjul. Itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan itu bahwa Rasul mengumpamakan orang yang wudu, orang yang sholat 5 kali bagaikan orang yang punya rumah depannya sungai. Tapi ini bisa jadi inspirasi di dalam hikmah yang lain. Rumah yang indah itu rumah yang depannya ngalir sungai yang bersih. Karena ini kan Nabi mengibaratkan orang yang rajin sholat 5 waktu seperti rumah depannya sungai mandi tiap hari 5 kali. Subhanallah ya. Ini kalau kita punya Gambaran surga. gambaran surga. Ya sebenarnya hadis itu bukan tentang surga sebenarnya. Tentang ya rumah itu kalau ada sungai di depannya mandi 5 kali akan lebih bersih, apalagi dengan sholat gitu. Apalagi dengan sholat. Perumpamaan yang luar biasa dari Rasulullah. Umpamaan yang hebat ya. Nah, ini wajahat ahadits adida fi bayani anna sholata mukaffiratun lisayyi'at wal khataya wa sanadkur. Ini beberapa hadis akan saya bacakan terkait bahwa sholat itu benar-benar dapat menghapus dosa-dosa kita. Beruntunglah orang yang menjaga sholat karena dia menghapus dosa-dosa kita. Fil hadis an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah ini sahabat Nabi yang dipercaya menjaga rahasia Nabi tentang daftar list orang-orang munafik. Hudzaifah, makanya dijuluki sebagai pemegang rahasia Rasulullah. Dia punya data list orang munafik. Orang munafik itu tandanya berapa? Sifatnya? Sifat 4. Dalam Sahih Bukhari 4. Kalau dia berbicara dia dusta. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau dia diamanahi dia khianat. Satu lagi, kalau dia bersengketa curang dan licik. Tidak gentle. Idza haddasa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Satu lagi, wa idza ghadara wa idza khasama ghadara. Berdosa saat bicara, ingkar saat janji, kemudian khianat saat diamanahi. Satu lagi dalam Bukhari itu, apabila bersengketa dia licik dan curang. Muslim itu mengajarkan sikap ksatria dan sportif. Namun gelutnya gelut itu benar gitu. Ibaratnya kalau bersengketa dengan sportif. Kalau bertanding atau berlawanan, berperkara, maka gentle dan sportif lah. Kecurangan itu bagian dari kemunafikan. Dukung munafik, hukum apa? Jadi kecurangan dan kelicikan itu bagian dari kemunafikan. Itu hadisnya sahih dalam Bukhari. Jelas. Itu sifat dan tandanya. Tapi penampakan luarnya kata Nabi SAW, kata hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'aituna ashabar Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud itu selalu memperhatikan, mensurvei hari demi hari satu persatu sahabat Nabi. Bahasanya itu ra'aituna ashabar Rasulillah. Aku perhatikan satu persatu sahabat Rasul. Wala yatakhallafu minna ahadun anis salati illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan aku temukan tidak ada orang yang tidak ke masjid zaman itu kecuali orang yang munafik, benar-benar nyata-nyata munafik. Luar biasa itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau mensurvei satu persatu, memperhatikan. Ternyata di tengah masjid teh ukur eta. Sahabat Nabi sebanyak itu disensus, disurvei oleh Ibnu Mas'ud, satu-satunya orang yang tidak ke masjid tipikalnya itu adalah munafik ma'lumun nifaq, sebagaimana yang dikenal oleh sahabat Rasulullah SAW.
Ngeri mah kalau kita nggak ke masjid, ngeri. Jangan-jangan kena ini. Kita nggak ke masjid, nggak rajin ke masjid, sesekali ada uzur mah tidak apa-apa, ada alasan tidak apa-apa, ada kebutuhan tidak apa-apa, ada hajatnya. Tapi kalau dia tidak ke masjid, kata Ibnu Mas'ud, yang saya perhatikan dari seluruh sahabat Nabi, model gitu, model munafik. Tapi kita mah jangan menyebut munafik ke orang, jangan, nggak boleh, karena kita tidak punya rahasia itu. Buat Kita kita, tidak, tapi itu menjadi wanti-wanti dan kewaspadaan. Hanya orang munafik yang tidak ke masjid. Dan munafiknya bukan sembarang munafik, maklumun nifak. Apa maklumun nifak? Munafik yang nyata dan sangat jelas. Berarti seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti Rasul Munafikin dan lain-lain sebagainya. Nah, ini hadis yang pertama adalah itu tentang Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya begini, kunna julusan inda Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu faqala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah fil fitnah qultu ana kama qalahu qala innaka alayhi aw alaiha la jari qultu fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha shalah wa shaum wa shadaqah wal amri wan nahy. Jadi dosa-dosa kita, fitnah kita di keluarga, dosa kita pada keluarga, dosa kita pada harta, dosa kita di anak, di tetangga segala macam itu dihapus dengan sholat kita. Jadi kita punya dosa nih ke siapa gitu, asal dosa itu bukan berupa hak, tapi dosanya itu sifatnya bukan hak ya, maka itu dihapus dengan sholat, dengan saum, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu hadis yang pertama. Jadi tukafiruha dihapus oleh sholat, saum dan sedekah juga amar ma'ruf nahi munkar. Tadi hadis yang kedua sudah dibacakan, sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Hadis yang ketiga terakhir, Rasul bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dapat mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa kalian? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, ada satu hal yang kamu akan diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu saat tidak semangat. Panas, tiris. 7 hoream wudu, 7 hoream kacai. Kita paksakan, itu kata Nabi akan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Isbagul wudu indal makari, alal makari. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Itu dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau kita ingin derajat kita tinggi, satu, sempurnakan wudu saat tidak giat, tidak semangat. Yang kedua, perbanyak langkah ke masjid. Maka beruntunglah orang yang paling jauh dari masjid ini. Nah, kira-kira numpang tebihna. Pak Dokter Ois paling lebih mungkin itu paling tinggi diangkat derajatnya dan paling banyak dihapus dosanya. Setiap putaran rodanya itu 1 RPM itu mengangkat derajat, 1 RPM menghapus dosa. Pokoknya itu malaikat tidak akan salah menghitung lah pokoknya. Putaran roda itu selalu dihitung dengan tepat oleh malaikat. 1 langkah, 1 putaran itu sama kedudukannya. Tetapi yang afdal ya tetap yang jalannya. Yang terakhir wantidaru sholah ba'da sholah. Yang ketiga yang dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa, kata Nabi SAW, menunggu sholat dari sholat berikutnya. Ini kesimpulan kita, 3 hal yang dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. 1, maksakan wudhu saat tidak semangat. Yang kedua, perbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Fadzalikum ribat, itu kedudukannya sama dengan ribat fi sabilillah, siaga di sabilillah, siaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dihitung jihad. Orang yang maksakan diri wudu, lempang ke masjid, najan capek loba leungkang, kemudian menunggu sholat ke sholat, itu adalah ribat, kewaspadaan dalam jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita taufik, kekuatan, kita bisa melaksanakan faidah dari sholat ini sebagaimana mestinya. Walafu minkum wa ma taufiquna illa billah. Barangkali ada yang bertanya mungkin setelah kita ditutup karena ada Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.